Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Tria Wahyuda akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus. Pemirsa, sistem pengamanan lingkungan berbasis desa adat atau Sipandu Beradat telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020. Sipandu Beradat merupakan sistem keamanan dan ketertiban yang mengintegrasikan kegiatan antar komponen pengamanan di desa adat dalam rangka mewujudkan sistem pengamanan lingkungan yang terpadu dengan memperhatikan nilai budaya Bali. Kita akan bahas di sini apa saja fungsi dan tugasnya, seberapa besar keberadaan mereka membantu tugas-tugas polisi dalam menjaga Kamtipnas di Bali. Sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Yang pertama, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bunda Putri Koster. Om Swastiastu, Bunda. Om Swastiastu, Tria. Apa kabar, Bunda? Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Anyus Bali. Sama-sama. Dan pemirsa, yang kedua ada Koordinator Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali, Profesor Imade Damriasa. Dan yang terakhir ada Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dewa Made Parsana, selaku Kelompok Ahli Pembangunan Pemprov Bali, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Om Swastiastu, Bapak-Bapak. Om Swastiastu. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Kalau sama Prof saya sudah kali kedua ya, Prof. Iya, sudah. Dan untuk Pak Dewa ini kali pertama. Ya. Dan Pak Dewa ini merupakan sempat menjabat sebagai Kapolres Gianyar, kemudian Kapoltabes Denpasar dan juga Kapolda Sulawesi Tengah. Hari ini kita siap untuk berdiskusi? Siap. Baik. Dan pemirsa, topik dialog khusus kita untuk hari ini adalah 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, bidang keamanan yakni Sipandu Beradat. Namun sebelum kita berbincang dengan ketiga narasumber yang telah hadir bersama saya, kita saksikan tayangan berikut ini. Orang tua mana yang tak mengelus dada saat menyaksikan ada anak usia belasan tahun dan masih duduk di bangku SMP menggelar pesta miras di sebuah villa kawasan Kuta Badung. Dalam video yang beredar viral ini juga tampak ada aksi kekerasan ditunjukkan oleh geng atau kelompok yang menamakan diri Bajing Kids. Menurut kita, aksi pukulan dan tendangan ini bentuk penganiayaan. Namun bagi mereka, ini sebagai salam perkenalan untuk anggota yang baru bergabung. Viralnya video ini membuat polisi bergerak menyelidiki kejadian ini. Benar saja, dalam waktu cepat lokasi dan anak yang terlibat dalam video ini langsung dimintai keterangan. Tak hanya anak-anak, polisi juga memanggil orang tua dan pihak sekolah tempat mereka menempuh pendidikan. Polisi juga mengedepankan peran Sipandu Beradat untuk membantu pengawasan bekerja sama dengan orang tua. Peran pentingnya adalah peran penting orang tua dan lingkungan tanda kutip. Makanya kami minta supaya tadi kami mengajak dari Ketua Majelis Adat, Ketua MDA, untuk kita bersama-sama dengan mengedepankan fungsi Sipandu Beradat supaya saling mengawasilah di lingkungan ini. Anak-anak diminta membuat surat pernyataan untuk membubarkan kelompok ini dan tak lagi mengulangi perbuatannya. Sementara untuk para orang tua diminta komitmennya dalam menjaga dan mengawasi anak-anak mereka setelah pulang sekolah. Kita langsung saja bahas bersama 3 narasumber saya yang sudah hadir. Bunda Putri, bagaimana Bunda melihat video tersebut? Apakah ada komentarnya, Bunda? Sangat ada. Yang pertama itu positif pikiran kita menanggapi video itu, apalagi ternyata video itu memang real adanya kegiatan anak-anak seperti itu. Kemudian sudah juga ditangani oleh aparat keamanan dalam hal ini polisi dan juga Sipandu Beradat. Jadi cepat tanggap ya. Jadi kalau positif pikiran ini sangat bagus. Jadi jangan sampai berlarut-larut sesuatu yang buruk terjadi, apalagi itu menimpa generasi muda kita. Nah, ini juga pengaruhnya banyak. Apakah karena pengaruh media sosial yang begitu luas, begitu bebas seperti itu. Jadi syukurlah cepat ditangani sehingga kita dapat dengan cepat mengantisipasinya. Tetapi banyak juga tayangan-tayangan. Kalau ini Tria syukurnya memang ada ya. Yes, betul. Kemudian dimanfaatkanlah teknologi canggih ini untuk cepat antisipasi sehingga tidak berkelanjutan seperti era
10 sampai 15 tahun yang lalu kan banyak sekali tawuran antar pelajar. Nah, ini gunanya media sosial, teknologi canggih bagi kita. Tetapi banyak juga ada tayangan-tayangan yang kemudian itu ternyata fiktif. Itu ternyata hanya untuk mencari subscribe oleh para blogger untuk konten-konten semata begitu. Jadi ada juga yang tujuannya ingin mendiskreditkan atau memojokkan, kemudian atau menohok, misalnya kalau ada sesuatu bagaimana pemerintah nih itu kan. Nah, kalau yang tadi kan kita lihat Bapak polisi mengatakan kalau itu kenakalan anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak kita, semua pihak terutamanya adalah orang tua di rumah itu kan. Jadi harus kontrol terus, apalagi alat kontrolnya kan gampang nih, anak-anak pada pegang HP, kita pegang HP, gampang kontrol apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, terjadi perubahan pada sikap dan situasi kondisi anak kita, kan begitu. Jadi kalau Bunda melihat ada sisi positifnya kalau tayangan yang ini, tetapi Bunda ingatkan juga kalau nanti banyak video-video yang sudah lawas, yang sudah peristiwanya tidak ada lagi, diangkat lagi hanya untuk memojokkan, mendiskreditkan, membunuh karakter orang atau kelompok, apalagi pemerintah. Nah, itu yang dari sisi negatif yang kita lihat. Tetapi Astungkara, mari kita tumbuhkan kesadaran bersama, kita manfaatkan untuk membantu pemerintah. Karena tujuan dari pemerintah adalah kan tentrem kartera harja. Jadi tentrem itu aman dan nyaman, jadi semua masyarakat terlindungi. Nah, itu kalau Bunda begitu menanggapi video ini. Semua masyarakat terlindungi dan juga aman gitu Bunda ya. Betul. Mungkin Prof. Damriasa ada komentar terkait video tersebut? Iya, jadi dengan tayangan tadi itu mengingatkan kepada kita bahwa keamanan itu tidak hanya merupakan tanggung jawab instansi yang membidangi bidang keamanan. Jadi artinya kalau kita lihat dari tayangan ini kan berbagai potensi bisa akan mengganggu keamanan kita, termasuk juga keterlibatan anak-anak kalau kita lihat dari ini. Jadi atas dasar itulah maka perlu dibangun sistem keamanan terpadu dengan melibatkan seluruh komponen keamanan yang ada di wewidangan desa adat. Nah, ini Pak Koster kan ini yang dipikirkan. Yang pertama, potensi ini untuk daerah pariwisata itu memang tinggi. Tidak cukup hanya dengan sistem keamanan yang konvensional. Jadi disinilah dikembangkan sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat yang bersifat kultural, kemudian mengintegrasikan dan memadukan sumber-sumber daya keamanan yang ada di wewidangan desa adat. Di sana ada pecalang, kemudian ada kantip babinnas dan lain sebagainya. Kemudian termasuk juga seluruh kerama desa adat yang bertanggung jawab terhadap keamanan di wewidangan desa adat. Jadi itu konsep ininya. Jadi semua itu sudah dipikirkan oleh Pak Gubernur. Jadi Bali ini tidak cukup dengan sistem keamanan konvensional. Berarti memang Gubernur Bali sudah mempersiapkan ini semua Prof ya? Sudah dipersiapkan dan sudah dilaksanakan. Sudah siap dan sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal dukungan masyarakat. Kalau kita mau aman. Siap, berarti masyarakat juga memiliki peranan yang sangat penting. Kalau Pak Dewa bagaimana menanggapi video tersebut, Pak? Ya, kalau saya itu memang sangat bagus sekali. Karena kita kalau melihat dari kaca keamanan, ini adalah potensi akan lebih besar lagi. Kalau ini kan masih tindakan tipiring namanya, tindak pidana ringan. Nah, ini akan dia berproses kalau tidak segera ditangani yang berkembang. Tapi ditangani dalam arti ini masuk kelompok preemptif, kita bicarakan. Preemptif adalah ini kelompok dalam ketidaktertiban sosial. Kalau tidak sosial ini tidak segera ditangani, dikembalikan biar tertib, akan berkembang. Terus nanti kita berikutnya nanti di mana kalimatnya itu. Siap. Dan kalau kita berbicara mengenai Gubernur Bali pernah mengeluarkan Pergub nomor 26 tahun 2020 tentang si Pandu Beradat ini. Mengapa ini dikeluarkan? Bukannya sudah ada polisi yang menjaga Kamtipnas Bali? Mungkin Pak Dewa bisa bantu untuk dijelaskan. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan, mungkin saya sedikit berteori konsep ya keamanan. Boleh. Ketidaktertiban ini harus segera ditangani dengan sistem ini, dan karena ketidaktertiban tidak ditangani, maka dia akan berkembang. Ketidaktertiban pasti akan muncul kerawanan sosial. Kerawanan sosial ini pun kita lengah, ya. Akhirnya ya pasti akan jadi kejahatan. Kerawanan sosial masuk dia, ada niat, ada kesempatan. Betul. Nah, rumusnya kan simpel saja.
kejahatan akan terjadi bila bertemunya niat dan kesempatan. Betul. Pasti terjadi crime. Nah, bagaimana sekarang niat ini kita cegah, kita selesaikan, sehingga kesempatan pun diperkecil. Akhirnya kan meminimalisir. Nah, inilah niat tadi itu ada di kelompok preemptif itu. Preemptif itu. Nah, kesempatan kita dikelompokkan nanti di preventif, pencegahan. Nah, kalau penegakan hukum juga sama. Penegakan hukum kita harus cepat, respon cepat, transparan, tegas. Betul. Nah, kalau ini juga lambat, ya otomatis citra Bali keamanannya akan terganggu, apalagi pariwisata. Inilah, jadi di sini kelompokkan yang sesimpel kan, niat bagaimana mencegahnya, preemptifnya, kesempatannya ini bagaimana preventifnya, dan penegakan hukum ini harus cepat, respon cepat. Nah, inilah, jadi kurang lebih akan begitu nanti. Makanya perlu sistem terpadu. Sistem penanganan terpadu kita singkat adalah SIPANDU. Itulah dulu SIPANDU itu dulu ya. Kira sementara itu dulu di SIPANDU. Kalau untuk SIPANDU beradat nanti dulu nanti sampai ke sana nanti. Siap, nanti kita akan bahas lagi. Nah, Dan di awal saja sudah menarik Bunda dan Prof dan Bapak ya. Tapi kita akan di segmen berikutnya kita akan bahas apa saja kewenangan pihak yang terlibat dalam SIPANDU beradat. Kita akan dengarkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Bali. Masih dalam dialog khusus iNews Bali bersama saya Tria Wahyuda dan 3 narasumber untuk hari ini ada Bunda Putri Koster, Prof Damriasa dan juga Bapak Dewa Parsana. Di segmen awal tadi sudah dijelaskan siapa saja yang terlibat dalam sistem pengamanan lingkungan ini. Lalu pertanyaannya, kewenangan apa saja? Apakah hanya dari preemptif sampai preventif saja ataukah ada kewenangan lain? Pak Dewa mungkin bisa dijelaskan, Pak? Jadi kita kembali mungkin ke konsep dulu ya, kita simpelkan. Yeah. Jadi kan sudah jelas itu, niat adalah itu kelompok ketidaktertiban sosial yang ada. Seperti anak-anak tadi itu adalah sudah melakukan indikasi ketidaktertiban sosial. Kalau itu kita luput tangani, akan berkembang dia menjadi kerawanan sosial. Apa kelompok apapun gitu ya. Yeah. Syukur kalau ini anak-anak kan masih preemptif, pasti edukasi dia. Betul. Nah, sekarang termasuk penegakan hukum. Jadi niat ketemu kesempatan crime. Sekarang kita lihat di niat bagaimana menanganinya, kesempatan bagaimana menanganinya, penegakan hukum bagaimana menangani biar cepat responnya. Betul. Nah, jadi inilah dari 3 ini akan menjadi tantangan keamanan Bali. Sekarang sudah dan ke depan terutama. Nah, sekarang kan kita kelompokkan disebut dengan dase baya. Yang kita akan ada. Mungkin karena ini saya baca dulu ini. Ya, silakan. Dase bahaya pertama yang bisa terjadi dan sudah terjadi, kita harus minimalisir karena keamanan ini kan harus kita upayakan. Betul. Gitu ya. Nah, pertama adalah bersifat kriminal umum. Apa itu? Seperti pencurian, penodongan, penjabretan, perampokan, dan kasus sampai dengan kasus-kasus pembunuhan. Ya. Ini kan tidak datangnya tiba-tiba, yaitu Betul. ada niat, ada kesempatan, main kan gitu. Nah, berikutnya adalah bahaya kedua, peredaran gelap narkoba. Kita tahu bagaimana, kebetulan saya juga pernah di narkoba Mabes Polri ya, saya tahu benar bahayanya. Ini Bali harus sudah preventif dan preemptif. Nah, 3 ancaman radikalisme dan terorisme. Kebetulan saya juga pernah di Densus masalahnya ini. Saya tahu sedikit lah bagaimana ini berlangsung karena sudah menjadi virus, paham dia. Kita harus harus diwaspadai. Yang keempat adalah prostitusi, baik itu lokal, mungkin orang turis mungkin menyambil begitu, dan termasuk premanisme. Nah, ini kita harus bagaimana preemptif dan preventifnya. 5 adalah ancaman terhadap eksistensi agama, adat, tradisi, dan budaya. Kita harus jaga benar ini. Betul. Preemptif, preventifnya. Jangan sampai masuk membuat masa sudah begitu indah di Bali, jangan terganggu. 6 adalah konflik kekerasan yang ditimbulkan dari kasus-kasus adat. Ya, memang di adat pun ada bermunculan permasalahan, terlambat preventifnya, preemptifnya terlambat, akhirnya muncul menjadi kukul bulus. Itulah kira-kira. Nah, 7, lemahnya pengawasan terhadap penduduk pendatang dan pengawasan serta penanganan perilaku tidak tertib dari kegiatan ilegal dari WNA. Nah, banyak sekali itu kejadian ini, kita belum
sampai menata di tempat. Nah, 8 adalah dampak pencemaran lingkungan, apakah lingkungan suara, sungai, danau, dan laut. Pergub beliau sudah banyak sekali, Pak Gubning luar, termasuk ini pun sudah ditata begitu, kita jauh melangkah. Contohnya, orang asing itu sering mandi itu kan di laut. Limbah-limbah ini apakah sudah terjaga benar? Siapa yang mengawasi? Akhirnya gatal-gatal misalnya begitu, baru kita ribut. Nah inilah betapa nanti sistem ini akan bisa memantau dari preemptifnya. Nah 9 adalah bahaya propaganda dan penghasutan dari bebasnya penggunaan media sosial. Kita tahu bagaimana dampaknya kalau salah. Dan penyebaran penyakit menular yang bersifat endemi dan inilah kita sudah lakukan oleh Pak Gubernur berapa dengan mikro apa dengan skala mikro sampai berhasil dengan baik. Nah inilah yang dampak-dampak dikelompokkan dase bahaya dia di sana. Apapun jadian pasti dikelompok dase bahaya. Nah, bagaimana strategi untuk mencegah atau meminimalisir terhadap ini? Sekarang kan berpikir itu. Betul. Karena kita harus berupaya. Nah, satu niat, kita coba niatnya. Karena niat ini adalah menjaga ketertiban umum. Ketertiban umum itu niat muncul. Tidak tertib pasti muncul niat. Nah, sekarang ini diharapkan kita upayakan memerlukan langkah-langkah preemptif. Nah, kita akan bahas apa preemptif itu. Begitu muncul yang kesempatan adalah bagaimana cara menjaga wilayah yang rawan itu, karena ketidaktertiban itu lelai kita ini kan muncul rawan, itu kita harus jaga. Betul. Patroli segala macam lah. Nah, sekarang pelanggaran hukum. Kalau lemah kita menegakkan hukum harus cepat, tegas dan transparan. Inilah yang 3 ini itu aja kita maksimalkan. Dan kalau kita berbicara tentang di Bali, ini sudah ada Pergub nomor 26 tahun 2020. Gimana nih Prof. Damriasa melihat kebijakan bahwa apa yang terjadi ternyata Gubernur Bali sudah mempersiapkan ini? Terima kasih. Jadi begini, karena saya mengikuti dari awal bagaimana menuangkan janji-janji politik beliau yang dituangkan dalam dokumen visi Nangun Satkerti Loka Bali. Dan ini disusun 2 tahun sebelum beliau maju. Jadi nggak main-main. Jadi berbagai referensi dikumpulkan, kemudian berbagai kondisi dianalisis, kemudian keluarlah dokumen visi Nangun Satkerti Loka Bali ini. Nah kemudian dari visi ini kita bersama-sama dengan pemerintah menuangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Jadi RPJMD semesta berencana. Jadi ini tidak serta-merta muncul. Jadi di dalam dokumen itu, jadi ada 5 bidang prioritas. Jadi bidang pangan, sandang dan papan, kemudian bidang kesehatan dan kesehatan dan pendidikan, kemudian bidang jaminan sosial dan tenaga kerjaan, kemudian ada bidang adat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal, yang kelima bidang pariwisata. Nah, 5 bidang ini didukung oleh 3 pendukung. Yang pertama adalah sektor ekonomi, yaitu dengan ekonomi kreatif Bali. Kemudian sistem keamanan terpadu berbasis desa adat dengan standar internasional sebenarnya di dalam dokumen visi Nangun Satkerti Loka Bali itu. Nah kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Nah hasil dari bidang prioritas dan bidang pendukung ini telah terwujud dalam 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru, sehingga salah satu dari sistem keamanan terpadu berbasis desa adat ini adalah salah satu dari 44 tonggak penanda peradaban Bali era baru itu. Nah kemudian Pak Gubernur melihat bahwa Bali ini kan daerah pariwisata destinasi dunia, jadi ini sangat rentan terhadap keamanan yang pertama. Jadi kita pengalaman dengan bom Bali 1, bom Bali 2, kemudian yang kedua adalah bencana. Baik itu bencana alam maupun bencana non-alam. Begitu ada erupsi Gunung Agung misalnya, kunjungan wisata pasti turun. Betul. Kemudian yang terakhir yang belum pernah kita alami adalah COVID-19. Itu wabah yang mendunia. Jadi oleh karena itu memang perlu dibangun sistem keamanan yang tidak sama dengan daerah-daerah lain. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Dewo, Bali ini selalu jadi percontohan. Yang pertama terkait dengan sistem keamanan terpadu.
Kemudian yang baru-baru ini dan nanti tanggal 28 diluncurkan adalah haluan pembangunan Bali 100 tahun. Bali era baru. Dan ini belum dimiliki loh oleh daerah-daerah yang lain. Nah, dari sana saya sebagai koordinator kelompok ahli diminta ke BRIN untuk juga menyusun rencana induk pengembangan dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. Jadi selalu Bali itu terdepan. Ya. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang ada di Bali itu ada sebelum ada Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena Pak Koster itu bekerja dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada di Bali. Misalnya terkait dengan pemikiran-pemikiran ilmiah, itu Pak Koster selalu mengundang siapapun yang ingin berkontribusi untuk bersama-sama membangun Bali dengan diskusi, dengan menyampaikan masukan-masukan, kajian-kajian, sangat terbuka. Sangat terbuka. Berarti itu juga bisa mengundang PKK berperan aktif dalam hal ini. Apalagi PKK, karena ini kan untuk PKK, pembangunan atau kesejahteraan dan kebahagiaan skala itu untuk masyarakat Bali. Benar. Itu semua ada di PKK kan? Semua ada di PKK. Sekarang saya harus bertanya sama Bunda. Bunda, bagaimana mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Prof dan juga sama Pak Dewa? Bagaimana peran PKK dalam hal ini, Bunda? Sudah pastinya kalau visi PKK, Ibu lihat itu kan untuk menyehatkan, mencerdaskan anak bangsa agar kedepannya menjadi generasi yang tangguh, Betul. punya daya saing yang tinggi, dan landasannya adalah akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Nah, ini sepertinya apa iya kita bisa dapatkan generasi seperti itu? Bisa, kita harus optimis. Ya caranya dari semua lini, dari semua bidang kehidupan, dari semua komponen masyarakat, masyarakatnya sendiri, keluarganya, pemerintahnya harus bersatu padu. Nah, kalau lihat lagi visinya Bapak Gubernur itu udah mencakup. Nah, di mana PKK? PKK nggak diundang pun itu wajib. Wajib, ya? Wajib hukumnya mesti menyampaikan, mensosialisasikan, karena tugas kita adalah tim penggerak. Jadi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat supaya ikut di dalam pembangunan ini. Jadi apa yang dibuat oleh pemimpin kita? Ya kita mesti pertama itu paham. Yang kedua itu kita setelah paham itu kita timbulkan niat. Nah, jadi kesempatannya udah ada dengan pemahaman itu, niatnya timbulkan, kemudian jadi satu niat dan kesempatan itu. Kalau Pak Dewa tadi bilang kalau niat jahat dan kesempatan akan jadi kejahatan. Betul. Tetapi ini niat baik kita dan kesempatan untuk berbuat baik, jadilah dia partisipasi aktif yang membuat kita menjadi optimis bahwa apa yang diprogramkan pemerintah akan dapat kita capai dengan baik. Nah, salah satunya ya di sini. Lalu di mana peranan PKK? Ibu mendampingi beliau-beliau ini yang paham betul apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang tentrem, raharja seperti itu kan. Nah, jadi setelah ada, Ibu sosialisasikan lewat media. Ibu datang ke iNews, ini loh yang sudah dibuat oleh Bapak Gubernur selama 4,5 tahun lebih ini. Lalu ini loh yang harus kita pahami. Lalu di mana peranan keluarga-keluarga begitu. Jadi aparatnya sendiri yang tergabung dalam si pandu beradat itu paham betul tindakan-tindakan cepat yang harus dilakukan. Seperti kita melihat video tadi. Yes. Jadi kalau kita melihat sisi positifnya, kita cepat tanggap, oh ini benar terjadikah? Buktikan dulu. Kita datang ke lapangan, lalu anak-anaknya ada, lalu ditangani oleh polisi, si pandu beradat, ya sudah dapat ditekan supaya tidak berkelanjutan. Itu sisi positif yang seperti Ibu sampaikan. Nah, inilah gunanya juga media sosial. Kalau dulu tidak cepat informasinya kita dapatkan, kan akhirnya berkembang. Jadi nanti jadi geng udah besar ya premanisme jadinya. Itu yang membuat kacau suasana di masyarakat. Jadi sudah cepat ditangani. Kembalinya kemana? Ke keluarga-keluarga. Baiklah di desa ada si pandu beradat, tetapi kita adalah bagian dari pengamanan tersebut dan tugasnya kecil di skup keluarga. Bagaimana kita mengajak anggota keluarga kita untuk peduli, berpartisipasi terhadap semua program pemerintah, mengamankan diri kita dan membuat nyaman orang lain. Nah, kalau anak-anak kita berpotensi, anak-anak yang masih anak-anak saja sudah begitu, apalagi nanti dia remaja, apalagi dia dewasa, itu biasanya kan itu
kalau sudah cikal bakalnya seperti itu, kelanjutannya susah untuk kemudian kita membalikkan pada posisi yang kita inginkan. Nah, dari awal. Jadi ketika disampaikan, oh ada si Pandu beradat. Nanti kalau ada masalah di keluarga, oh saya harus mengadunya ke situ. Oh ini yang dilakukan oleh pemerintah kita. Yuk, jadi kita apa? Guyup, bersatu padu kita untuk mendukung. Tidak ada lagi yang nyeleneh-nyeleneh, misalnya kan, apa sih itu, nggak penting. Justru kita kalau yang begitu kita curiga niatannya apa nih, betul. gitu kan. Jangan sampai melemahkan satu sistem yang akan membuat masyarakat aman. Nah, kalau ini udah lemah, masyarakat jadi nggak aman kan, seperti itu. Nah, Nike yang Ibu ingatkan lewat media ini, jadi para pakarnya berbicara, para ahli dari Gubernur Bali berbicara, jadi masyarakat mesti percaya karena ini kebenaran yang kita sampaikan, bukan pembenaran. Jadi tujuannya Ibu adalah untuk mensosialisasikan. Jadi ini, kalau di awal-awal beliau masih merencanakan, ya Ibu masih mensosialisasikan seputar 10 program pokok PKK. Ternyata 10 program pokok PKK masuk di dalam visi beliau. Jadi ya Ibu sosialisasikan, ceritakan hal ini kepada masyarakat sehingga masyarakat paham. Dan Ibu udah keliling mendampingi beliau, Bapak Prof, juga Bapak Dewa, beberapa kali Ibu dampingi untuk kemudian menyampaikan, ini loh, kalau urusan keamanan Bapak Gubernur udah pikirkan. Jadi beliau pikirkan menjadi satu kesatuan, mata rantai yang saling terikat satu sama lain, sehingga itu masyarakat yang kang tata titi tentrem kertera harja dapat diwujudkan. Tapi tidak serta-merta sekarang kan sekarang pola sistemnya dibuat sebaik mungkin, akan terbukti sistem ini bagus bila kemudian sekian abad pun masih dapat menjaga kenyamanan Bali, kelestarian Bali. Baik, Bunda. Memang semua kebijakan dari pemerintah perannya ada di PKK untuk dapat mensosialisasikan ini semua. Tapi apakah pihak yang terlibat dalam si Pandu beradat ini bisa disebut intelijen lingkungan? Dia bisa melaporkan peristiwa apa saja termasuk menyangkut peristiwa kriminal ke aparat kepolisian. Kita akan jawab di segmen berikutnya, tetap di iNews Bali dalam dialog khusus dengan topik si Pandu beradat. Masih bersama saya, Tria Wahyuda, dan 3 narasumber saya yang luar biasa hari ini. Ada Bunda Putri Koster, Prof. Damriasa, dan juga Bapak Dewa Parsana. Topik kita masih membahas 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dari aspek keamanan, yakni si Pandu beradat. Di lingkungan masyarakat pasti banyak sekali peristiwa yang tidak terpantau petugas keamanan, seperti aksi kriminalitas, contohnya pencurian, peredaran narkoba, sampai ke hal-hal berbau bisnis ilegal yang dijalankan masyarakat. Bagaimana alurnya kalau warga yang melihat peristiwa ini terjadi di sekitarnya ingin melaporkan hal ini? Pak Dewa, boleh bantu untuk dijelaskan? Jadi mungkin saya melanjutkan dulu konsepnya dulu ya. Boleh. Jadi tadi sudah ada niat dalam hal ini adalah ketidaktertiban umum. Tidak diselesaikan menjadi akan kerawanan. Kerawanan akan muncul crime. Nah itu satu. Nah sekarang apa strateginya kan begitu. Nah kebetulan ini atas misinya beliau itu membuat sistem penanganan terpadu. Si Pandu inilah yang akan dengan bersama-sama penanganan terpadu. Inilah strateginya ya sekarang sudah tertuang dalam Pergub nomor 26 tahun 2020. Nah itulah konsep detailnya ada di sana. Nah sekarang kenapa harus terpadu? Nah terpadu ini penekanannya adalah bagaimana dapat mensinergikan dan mengkoordinasikan kewenangan yang terpadukan. Karena polisi kan kalau ada pelanggaran hukum kan hanya meramu pasal itu, ada pelanggaran di perizinan, ada di imigrasi. Kalau duduk terpadu jadi cepat. Banyak sekali kasus begitu. Wah pasal berapa ya? Padahal itu kan kita polisi nggak hafal. Padahal itu ada di perizinan, ada di imigrasi, ada macam-macam. Sistem penanganan terpadu berarti ya. Si Pandu kita singkat itulah. Si Pandu ini adalah si Pandu dalam kegiatan preemptif berupa kegiatan penanganan masalah ketertiban umum di tingkat mikro dan makro. Mikro ada desa, di lebih makro di luar inilah kabupaten atau ini. Nah sekarang si Pandu dalam kegiatan preventif berupa kegiatan pengamanan terhadap kerawanan wilayah mikro dan makro. Karena namanya mau terpadu kan di tingkat desa gitu ya si Pandu.
Pers itu harus ada wadah tempat. Maka ya satu-satunya harus buat wadah namanya forum. Harus di desa dibuat forum. Kalau di polisi sebutnya forum Kamtibmas. Kalau ini adalah forum Sipandu. 4 orang di sana itu. Kepala desa, Badesa Adat, Babin Kamtibmas polisi, apalagi TNI. Sudah pasti itu struktur formal itu dia apa nih. Nah, sekarang kan komponen lain ini kan semua tokoh. Betul. Itulah yang dia duduk parum akan memetakan masalah apa, potensi apa ya, seperti anak-anak tadi itu kan bisa sudah, wah gimana pembinaan anak-anak ini kan mungkin ya ke PKK segala macam kan masuk. Nah itulah jadi edukasi ditingkatkan. Kalau memang sudah rawan, tingkatkan patrolinya. Ada betul. pecalang. Nah sekarang pecalang saat ini itu kan nggak bisa keluar dinas ketertiban umum. Dia hanya lingkungan adat. Kalau salah ininya. Akhirnya maka pecalang ini kita berikan legalitas, kita tingkatkan menjadi polisi desa. Jadi dia diberikan kewenangan menjadi polisi desa, ini dikukuhkan oleh Kapolri. Nah itu akhirnya satu polisi yang ada di desa itu, ada kalau pecalangnya ada 50 sudah akan mengamankan, diberikan kewenangan. Itulah, jadi semua akan sinkron dia. Betul. Ada linmas, ya akhirnya enak. Sekarang contohnya penegakan hukum. Kan banyak pertanyaan, desa adat bisa pecalang, bisa penegakan hukum? Bisa, tapi bukan menyidik. Itu kuncinya apa? Karena kejadian itu pasti ada di desa adat. Permasalahan ada di desa adat, kan perlu saksi. Masalahnya polisi itu kan, begitu ada kejadian, siapa jadi saksinya? Siapa pelapornya? Kalau ini kan cepat, karena dia merasa sudah tanggung jawab. Pecalang menjadi polisi terbatas ya. Laporannya cepat, ada diperlukan saksi, barang bukti, cepat. Berarti pecalang ini juga memiliki kewenangan, hanya saja tidak menyelidiki, tapi memberikan satu hal yang lebih cepat daripada menunggu partisipasi lainnya untuk menangani kasus tersebut, berarti Pak ya. Dan kalau kita berbicara pecalang di desa adat, sebenarnya sudah ada berapa desa adat yang memiliki kelengkapan dari Sipandu beradat ini? Apakah sudah terbentuk dari tingkat provinsi sampai ke desa? Kalau di desa adat, ya kita ini terus sosialisasi. Ini kan budaya. Tadinya apatis, tidak peduli, sekarang di kepentingan bersama adalah lingkungan. Kalau peduli dengan lingkungan berarti saya penting untuk keamanan desa sendiri, keamanan desa wisatanya, apalagi itu akhirnya dia sendiri akan melakukan preemptif dengan forum itu, diskusi pemetaan masalah apa yang ada di sini, apakah jamret, apakah ilegal, macam-macam dan macam-macam, tidak itu bermacam karenanya pelanggaran hukum kan. Betul. Nah, contoh kasus yang sering saya dengar gitu, kalau pelanggaran orang asing. Orang asing pasti diserbu si imigrasi. Imigrasi kan dia hanya legalnya masuk, tapi pelanggarannya ilegal pariwisata. Bingung. Nah, maka sekarang duduk itu, karena kan duduk, oh ini legal, ternyata undang-undangnya ada di perizinan. Nah, kalau sudah ada forumnya itu, apakah itu sesuai dengan kualitas permasalahannya? Kalau sudah begitu ya provinsi itu sebenarnya, di tingkat provinsi forum itu. Nah kalau di tingkat desa adat ya mungkin kejadian yang ada di tempat itu karena pasti TKP-nya ada di sana. Berarti ada di TKP tersendiri. Nah, kalau Bunda sendiri mendengar bagaimana penjelasan dari Pak Dewat sendiri, bagaimana tanggapan Bunda sebagai Ketua Penggerak PKK Provinsi Bali? Jadi ini satu kemajuan karena yang dibuat itu kan sistem. Ibu bilang kalau itu sistem ditambah dengan terpadu, itu artinya aparat keamanan dan yang merasa bertanggung jawab terhadap keamanan itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi ini sesuatu yang cerdas Ibu lihat, barangkali ini bisa menjadi pola, tidak hanya di Bali, nanti bahkan di tempat lain dia terpadu. Seperti tadi ada regulasi di bidang perizinan, imigrasi dan lain sebagainya. Ada juga aturan-aturan adat. Jadi ketika pelanggarannya ada di TKP-nya di desa adat, tapi desa adat tidak punya kewenangan, kemudian yang namanya pecalang juga nggak boleh melakukan hal-hal di luar ketentuan tugasnya, itu kan menghambat. Tetapi dengan ada sistem yang terpadu ini menurut Ibu semoga ke depan Bali akan lebih aman, tetapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dari aparat lebih ditingkatkan. Jadi ubah mindset kita bahwa selama ini kalau kita melihat ada gangguan keamanan,
nak tan urusan niraga ni ke urusan polisi. Kalau ada di keluarga-keluarga, nak tan urusan polisi, kalau ndak ngadu ya kita nggak tangani. Jadi cepat tangani. Yes. Sekecil apapun dia akan menjadi masalah yang Betul. besar. Nah, seperti halnya ada api dikorek api, tetapi ketika ada jerami dia akan cepat membakar lumbung padi kan seperti itu. Betul, Bunda. Nah nika ibaratnya, jadi kita tangani terutama niki sistem. Ada masing-masing, tapi tidak terangkai dalam satu sistem, tidak terpadu dia akan jalan sendiri-sendiri. Bahkan itu akan lebih mengacaukan suasana. Tetapi dengan ini, tumbuhkan kesadaran, tingkatkan tanggung jawab. Ibu yakin, dan lalu ibu tinggal menyampaikan. PKK tugasnya kan begitu. Betul. PKK nggak punya ilmunya, secara teknis di lapangan nggak. Tetapi itu menyadarkan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi aktif, bergerak sesuai tanggung jawabnya, itu penting. Itu penting Bunda ya. Nggih. Dan saya juga akan bertanya sama Prof. Damriase melihat penjelasan dari Pak Dewa, kemudian juga ditanggapi oleh Bunda, bagaimana dengan Pergub nomor 26 tahun 2020 ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapannya? Tapi ditahan dulu Prof, kita akan jawab sesaat Padahal udah lagi. pengen jawab. Kita akan tahan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan semakin menarik ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di iNews Bali. Masih dalam dialog khusus 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru dari aspek keamanan yakni si Pandu Beradat bersama 3 narasumber saya di studio. Prof, mohon izin, tadi sempat saya tunda dan mungkin Prof boleh menjelaskan kembali apakah Pergub nomor 26 tahun 2020 ini sudah berjalan sesuai dengan harapannya? Ya. Jadi sebelum masuk ke sana barangkali perlu saya sampaikan kerja Pak Gubernur selalu sistematis. Yeah. Jadi setiap kebijakan-kebijakan, program-program yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Bali itu dilandasi dengan payung hukum. Yeah. Jadi yang pertama tentu disusun rancangan peraturan gubernur tentang si Pandu Beradat. Nah, kenapa ini penting? Karena ini juga harus dapat legalitas dari pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi peraturan gubernur ini sudah ditetapkan, setelah itu baru dibentuk lembaganya. Yeah. Jadi lembaganya dibentuk, tadi Pak Dewa sudah sampaikan, dari tingkat provinsi sampai desa adat. Nah, belum selesai sampai di sana. Jadi peluncurannya diundang Pak Kapolri pada tanggal 28 Januari tahun 2022. Jadi ini tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Tentu ini kan sistem. Jadi payung hukumnya ada, lembaganya ada, kemudian sistemnya. Dan ini kan sistem yang satu-satunya ada di Indonesia. Jadi nanti kalau ada di daerah lain yang ingin mengembangkan ini tentu akan belajar ke Bali. Sistem yang dibangun tahun 2020 diawali dengan Pergub. Kemudian kelembagaan. Nah, ini masih dalam proses. Tentu masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan perlu disempurnakan dari pelaksanaan teknis. Jadi barangkali nanti Pak Dewo yang bisa menjelaskan secara rinci. Nah, dari sistem ini kan baru kita menggunakan sistem secara konvensional. Nah, tentu kedepannya ini juga perlu akan disempurnakan dengan sistem berbasis IT. Jadi real time nanti setiap gangguan-gangguan keamanan yang ada di wewidangan desa adat, karena ini berbasis desa adat, akan bisa ditangani secara cepat. Jadi itu kedepannya. Jadi oleh karena itu ini masih dalam proses pelaksanaan dan perlu penyempurnaan dan yang paling penting lagi adalah keterlibatan dari masyarakat. Jadi sangat tepat sekali setiap kebijakan-kebijakan, setiap program-program yang dirancang dan dibangun oleh gubernur disosialisasikan oleh tim penggerak PKK. Jadi saya kira ini akan menjadi contoh model baru juga, duet antara gubernur dengan ketua tim penggerak PKK. Jadi karena kalau misalnya Pak Gubernur yang bikin regulasi, kebijakan, nyusun program,
kemudian beliau lagi yang turun ke lapangan ini. Karena tugas gubernur kan menyusun kebijakan, fasilitasi, termasuk juga mencari sumber-sumber pendanaan dari APBN. Dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, sumber pendanaan untuk penguatan pemajuan desa adat, kemudian subak dan penguatan kebudayaan Bali itu bersumber dari APBN. Jadi sumber pendapatan baru yang di-create oleh Pak Gubernur ini sudah kemarin dokumen Undang-Undang 15 tahun 2023 sudah diserahkan oleh Komisi 2 kepada Pak Gubernur. Ini salah satu persembahan dari Pak Koster kepada masyarakat Bali. Pak Koster untuk masyarakat. Tapi kalau saya bilang ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita, apakah daerah lain sudah ada yang mulai melirik dan juga menduplikasikan di daerahnya masing-masing, Prof? Kalau yang terkait dengan si Pandu Beradat belum. Belum. Jadi saya kira banyak nanti yang akan ini dan selalu akan menjadi model. Menjadi role model dan juga barometer untuk daerah lain untuk mengamankan daerahnya. Nah, mungkin saya langsung ke Pak Dewa. Pak Dewa mungkin boleh dijelaskan kembali bagaimana teknis dari si Pandu Beradat ini agar seluruh pemirsa iNews Bali mengetahui lebih detail, lebih rinci lagi mengenai si Pandu Beradat ini. Jadi kita sekarang khusus ke desa ya, dan desa adat. Nah sekarang semua potensi keamanan kita padukan, kita berdayakan dan kita kuatkan. Karena selama ini terus terang saja saya dulu jadi dinas di Bali, jadi Kapolres kan merasa kasihan itu pecalang. Pecalang sudah capek, salah dikit dimarahin sama polisi. Padahal itu karena belum sinkron. Sekarang kita akan diberikan pelatihan, keterampilan, intelijen, macam-macam lah, ilmu imigrasi, ilmu Pol PP, diberikan. Akhirnya di legalitas, akhirnya dia akan bisa mengambil langkah-langkah kepolisian terbatas. Nah tadi disampaikan oleh Pak Prof bahwa ini kan sudah di MOU, sudah diresmikan oleh Pak Gubernur dan Kapolri. Beliau pun sangat tertarik, anaknya role model Indonesia katanya. Ya silahkan kan gitu Pergub ini. Dan termasuk tadi sampaikan banyak juga yang bisik-bisik ke saya dan memang sudah ada. Sudah dari Polri sudah mencari akan jadikan modul. Artinya silakan untuk Indonesia, untuk keamanan Indonesia aman, Bali kan aman juga. Bali aman, itulah citra. Nah itulah. Jadi sekarang sudah di desa itu kan ada forum. Forum akan berdiskusi semua tokoh-tokoh yang terkait bidang keamanan yang itu dipilih oleh Bendesa dengan kepala desa lah. Siapa yang ngajak diskusi, mungkin yang tertarik itu pasti investor-investor itu yang punya, dia tertarik untuk keamanannya pasti mendukung. Mungkin juga. Apa yang saya bisa bantu, mungkin begitu. Jelas kan? Ada. Jadi pemetaan permasalahan sudah jelas. Karena dia paling tahu. Setelah itu Pak di sana rawan, harus begini-begini. Apa perlu kan gitu. Makanya pecalang ini akan melaksanakan tur jawali, pengaturan penjagaan patroli itu. Menjadi polisi patroli. Rutin dia. Karena pecalang kita itu kan tidak pernah dilatih, tapi dipaksa kerja terus. Salah dimarahin. Betul. Begitu turis datang tepat waktu nonton barong, karena ke stop, tidak dicarikan lah. Nah sekarang kan sudah dilatih, ngatur, sudah koordinasi dengan polisi, connect dia. Pak jam sekian tolong tutup. Nah, semua polisi kan dibantu sekali dengan sekarang namanya pecalang itu, karena tidak boleh lagi namanya, istilahnya bukan pecalang, karena pecalang ada tugasnya di adat budaya. Namanya kita angkat legalitasnya menjadi mempunyai kewenangan kepolisian pada Bankamda singkatannya, Bantuan Keamanan Desa Adat. Nah itu sudah legal dia. Sudah legal berarti Pak ya. Dan ini juga sudah ada tanda tangan bersama Gubernur, Pak Kapolda, dan Rem dengan MDA Provinsi. Tanda tangan implementasi ini. Maka sekarang sudah connect gitu. Akhirnya ini sosialisasi karena dianggap sebenarnya nggak baru sebenarnya. Kita Pergub ini kan hanya mensinkronkan, mengemas, apalagi konsep awal itu didukung dengan IT. IT sekarang kan banyak sekali di jalan-jalan, tapi tidak terkoordinasi. Semua sudah bersinergi, semua sudah terkonek dengan baik gitu Pak ya. Dan kalau saya juga mengutip dari Bapak sampaikan bahwa Polri juga ingin menjadikan sebuah model, tentu ini menjadi apresiasi dari Polri. Bagaimana komentar Bunda mendengar bahwa Polri juga mengapresiasi dari si Pandu Beradat ini?
kalau dilihat kecerdasan kita, para pemimpin kita, masyarakat di Bali, tokoh-tokohnya dari semua bidang tugas, itu artinya ada kecerdasan untuk merumuskan satu sistem. Karena sistem yang baik itu akan bisa bertahan dan berhasil guna. Tapi kalau di tengah jalan misalnya tidak ada manfaatnya, artinya kita tengok kembali sistemnya apa bagus apa enggak kan gitu. Nah, jadi yang menilai kan pimpinan kita di pusat. Jadi beberapa kebijakan Gubernur Bali yang rumusannya itu dihasilkan dari itu ratusan orang, terdiri dari akademisi, tokoh-tokoh begitu, tidak hanya seorang gubernur sendiri, itu beberapa kali itu diapresiasi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi bahkan dari luar negeri ya Bapak ya. Kemarin diundang ke Washington urusan perekonomian, ekonomi Karti Bali seperti itu. Jadi membanggakan. Nah, kebanggaan kita mestinya kita wujudkan, tidak hanya bangga-bangga kosong. Oh, sistemnya bagus. Di mana bagusnya harus kita buktikan. Tetapi ini Ibu bilang tidak seperti membalikkan telapak tangan, sekarang buat sistemnya lalu benar kita lihat. Ya, kita semua sistemnya jadi, kemudian di launchingnya, kemudian diresmikannya, lalu disosialisasikannya, diberikan pemahaman masyarakat, timbul aktif partisipasi aktif masyarakat, mesti begitu dia berjalan. Nah, tetapi Astungkara di masa pemerintahan Bapak Gubernur Bali di periode pertama ini sudah ada sistemnya. Tinggal terus bagaimana berikutnya gitu kan. Tapi tetap harus dikawal terus begitu. Menurut Ibu begitu, hal yang menggembirakan, hal yang membanggakan. Artinya benarlah orang bilang bahwa orang Bali, manusia Bali itu adalah undagi. Jadi jiwa membangunnya gitu kan, yang dilandasi kecerdasan dari kearifan manusia Bali itu sendiri. Berarti dapat disimpulkan bahwa memang kebijakan yang diusulkan atau dirancang oleh Bapak Gubernur melibatkan akademisi, melibatkan juga tokoh-tokoh yang berkompeten untuk Bali yang lebih baik ke depannya. Dan ternyata tidak pemirsa ujug-ujug sendiri. tidak sendiri gitu Bunda ya. Dan pemirsa, tentunya perbincangan kita akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bergabung bersama kami di iNews Bali. Pemirsa, tidak terasa perbincangan saya bersama 3 narasumber yang luar biasa sudah hampir berakhir. Si Pandu Beradat ini seolah menjadi kekuatan baru untuk dikembangkan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan. Dan closing statement sekaligus harapan panjang dengan keberadaan si Pandu Beradat di Bali ini seperti apa? Kita akan awali terlebih dahulu dengan Prof. Damriasa. Silakan Prof. Kepada seluruh masyarakat Bali, perlu saya sampaikan bahwa kita sudah memiliki sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat. Tentu memadukan elemen-elemen keamanan atau komponen keamanan yang ada di desa adat. Jadi basisnya adalah desa adat di sini. Bukan berarti ini adalah hanya satu-satunya milik desa adat, tetapi tanggung jawab kita semua, seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan dari sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat ini. Jadi oleh karena itu tentu yang paling penting terkait dengan keberhasilan sistem ini adalah partisipasi dan dukungan dari seluruh masyarakat dan komponen masyarakat yang ada di Bali. Terima kasih Prof. Dan kemudian silakan Pak Dewa untuk memberikan closing statement-nya. Oke, jadi Titiang perlu sampaikan, karena Pergub ini dengan pengalaman Titiang ditugas di keliling Indonesia, ini sangat-sangat strategis. Kenapa? Dia ada di paling depan dia, di desa adat. Karena permasalahannya itu ada di desa adat. Kejadiannya ada di desa adat. Makanya ini betapa pentingnya koordinasi, sinergi antara person-person, khususnya pecalang ini yang akan dilatih menjadi Bankamda ini, akan menjadi polisi, akan segera dengan cepat dapat menyelesaikan permasalahan, termasuk penegakan hukum. Karena penegakan hukum itu kalau tanpa kita sudah cegah sampai terjadi, ya tanpa bantuan jadi saksi, mengamankan barang bukti, susah polisi bekerja. Tapi dengan dari tingkat paling bawah, tingkat kejadian sudah memberikan support, ini kan polisi akan lebih cepat mengungkap suatu permasalahan. Sehingga dengan cepat
inilah mohon kalau ini bisa diimplementasikan di masing-masing desa adat, maka desa adat ini akan tentu di tingkat makro ini kan aman dan otomatis menjadi Bali wilayah yang lebih besar akan aman. Kira gitu. Nggih. Mohon kita sama-sama untuk menjadi kebutuhan kita dan kepedulian kita bersama untuk Bali yang aman, tentram, sejahtera. Kata gitu. Pak Dewa, dan terakhir Bunda silakan sampaikan closing statement untuk seluruh masyarakat Bali dan tentunya pemirsa iNews Bali. Tidak ada seorang pun yang hidup di Bali yang ingin hidupnya itu tidak nyaman, tidak aman. Semua menginginkan aman dan nyaman. Karenanya mari tumbuhkan kesadaran bersama bahwa sekarang pemerintah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Bapak Wayan Koster dan Bapak Cho Aceh beserta kelompok ahli sudah membuat satu sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat yang harapannya ke depan adalah benar-benar apa yang kita inginkan bersama bahwa kita bisa hidup aman dan nyaman di Bali itu dapat terwujud, dan jauhkan niatan-niatan kita untuk menjadikan Bali ini menjadi sorganya kejahatan. Mari kita jadikan Bali ini untuk sorga kehidupan kita yang lebih baik, yang aman dan sejahtera. Aman dan sejahtera. Terima kasih banyak Bunda Putri, Prof. Damriasa, dan juga Bapak Dewa telah hadir bergabung bersama kami. Dan pemirsa, si Pandu Beradat merupakan bukti nyata bentuk keinginan dan harapan bersama masyarakat Bali dalam tatanan hidup yang nyaman dan memegang teguh Bali yang ajak. Bahkan Polda Bali saja menjadi si Pandu Beradat ini sebagai deteksi dini potensi timbulnya organisasi kemasyarakatan yang mengarah kepada premanisme hingga peredaran narkoba. Akhir kata, saya Tria Wahyuda mewakili teman-teman yang bertugas hari ini undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa dalam dialog khusus berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Dan Tria, akhir kata tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.